Al-Quran minimal ya, makanya kita buat program 1 juz ya. Ini 1 minggu itu nggak seberapa, tapi ada lagi orang yang setiap hari 1 juz, bahkan 1 hari bisa 5 juz. Nah itu gimana tuh? Iya, iya, iya. Jadi 1 lembar 1 juz 1 hari bisa ya. Kalau misalkan 5 juz boleh. Gimana? Ya. Dan alhamdulillah kita dalam program yang seperti ini aja udah luar biasa. Tadi Bu Ing aja, aku yang tadinya dagang warung akhirnya aku jadi baca Al-Quran. Ya. Saya jadi nggak main HP juga, dia harus ngamatin saya ngaji. Oh gitu. Masya Allah, tuh kan. Jadi ada hikmahnya di balik itu semua ya. Jadi walaupun dipaksa ya membaca Al-Quran berapa juz tadi? Jadi 1 minggu ya. Itu ya. Jadi insya Allah nanti itu akan menjadi kebiasaan gitu ya. Baik, Bismillah. Ketika kita baca Al-Quran, syafaat yang luar biasa adalah ketika kita baca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Gimana dengan syafaatnya Rasulullah SAW? Karena ketika syafaat melalui Al-Quran ini, setiap huruf saja, setiap ayat, setiap surah yang kita baca itu sedekah yang paling dahsyat. Maka ibu-ibu, sedekah yang paling dahsyat itu adalah apa sih? Yang paling dahsyat itu Al-Quran ini yang kita baca. Setiap huruf saja digantikan oleh Allah pahalanya menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim hafan. Tidak dikatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alif harfu, lamun harfu, wa mimun harfu. Jadi setiap huruf aja dikalikan 10, berapa banyak yang kita udah baca. Apalagi setiap orang di sini dapat kebagian 2 juz. Kebayang nggak? Setiap hurufnya, setiap ayatnya, setiap surah yang kita baca. Bismillah ya, dengan huruf-huruf yang kita baca, tertata-tata bacaan kita, walaupun bacaan kita belum tepat, belum benar, karena masih terus belajar. Bismillah, dari setiap huruf, setiap ayat, setiap surah yang kita baca menjadi ampunan diri kita, ampunan kedua orang tua kita, ampunan keluarga kita, ampunan nih orang tua kita yang luar biasa. Dan Allah berikan rahmat kepadanya dari setiap bacaan yang kita baca. Ini orang tua senangnya bukan main. Ketika anak-anaknya, walaupun usia-usia kita ini, kita baca Al-Quran, kita kirimkan, hadiahkan, walaupun tanpa kita hadiahkan, itu otomatis hadiah pahala ini tersampaikan kepada orang tua kita. Makanya begitu bahagianya ketika orang tua kita nih anak-anaknya membaca Al-Quran, sholat tak pernah ditinggalkan, amal ibadahnya yang terus ditingkatkan. Jangan membuat orang tua sedih ketika orang tua udah nggak ada, tapi buatlah orang tua ketika orang tua kita udah nggak ada, buatlah tersenyum. Dengan apa? Nih setiap hari kita membaca Al-Quran dan juga sholatnya tepat waktu. Sholat jangan sampai ntar zuhur enggak, asar sholat, maghrib enggak, isya enggak. Jangan sampai seperti itu, tapi kita rutinkan semuanya, kita sholat ya. Jangan pernah tinggalkan sholat. Bismillah, dengan 2 hal ini, Al-Quran, sholat, kita terus istiqomah, kita perbaiki diri kita, bacaannya terus kita perbaiki. Bismillah, kita menjadi orang yang lebih baik lagi, bahkan Allah mengangkat derajat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita baca surahnya, surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dilanjutkan nanti surahnya surah Al-Baqarah ya. Oke, semuanya kita